Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 7 EFGH, pelajaran yang ketiga dalam jadwal adalah pelajaran adab. Itu yang menurut Ta'limul Muta'alim. Maka sebelumnya saya sampaikan bahwa yang sudah saya sampaikan mohon dibuka. Lembaran yang sudah saya sampaikan mohon dibuka kemarin, fotokopi ada 1 lembar dibuka, dan nanti yang tidak dapat diartikan gitu. Karena Arab, kalau anak-anak ada yang kesulitan dapat ditulis kecil-kecil latihannya, bagi yang dari SD, yang dari MI tidak usah. Dan nanti kalau artinya, karena artiku ada yang belum jelas, diartikan di buku lain, diartikan di buku catatan. Alhamdulillah kita sebelumnya membaca Fatihah, semoga kita nanti mulai ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihatu ila hadirin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa ajati wa aulati wa banati wa duriyati wa dan wasalin. Baca memang qanun ustaz wal mu'alifin wa hadisin. Ustaz Ma'alif hadal kitab wa Syekh Zarnuji wa farahumullah wa rahimallah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Waqad khuqiya, lan temen-temen diceritakake, Anis Syafi'i saking Imam Syafi'i. Ulangi, waqad khuqiya lan temen-temen diceritakake, Anis Syafi'i saking Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ini doa anak. Artinya rahimahu, muga-muga melasi ing Imam Syafi'i Allahu ta'ala, Allah ta'ala, atawa Allah ta'ala ingkang maha luhur. Annahu ing sak temene Imam Syafi'i. Setuhune kena, sak temene kena, kalau situ setune. Ing setuhune Imam Syafi'i qala iku ngendika, dawuh ya kena. Piye ngendikane? Al ilmu ilmani. Al ilmu utawi ilmu, ilmane iku ilmu loro, utawa rong ilmu. Ilmu fikih rupane siji ilmu fikih, siji ilmu fikih lil adiyani untuk ngerteni peristiwa agama. Wa ilmu tibi lan nomor loro ilmu kedokteran lil abdani kanggo awak, ngerteni awak. Maksudnya, artinya diartikan, kalau udah belum ditulis di dalam buku. Menurut Imam Syafi'i, ilmu ada 2. 1 ilmu fikih, 2 ilmu kedokteran. Ilmu fikih untuk mengurusi agama, ilmu kedokteran untuk mengurusi badan. Jadi kalau anak-anak mengenai keagamaan, yang bahas adalah fikih. Bagaimana hukum sholat, bagaimana hukum wudu, itu fikih. Kemudian untuk kedokteran, untuk mengurusi sehat atau sakit apa obatnya, itu namanya ilmu kedokteran. Wama lan ilmu waro adalika, sakliyane mengkono kang disebut
rong ilmu. Bulughatu majlisin iku sangune majlis, sangune lelungguhan. Artinya mengenai selain ilmu fikih dan ilmu kedokteran hanya untuk tambahan, sangun itu tambahan, lebihan, untuk kelebihan, tambahan. Jadi yang penting ilmu fikih dan ilmu kedokteran. Titik lanjutkan. Wa amma tafsirul ilmi, lan anapun utawi tafsire ilmu, lan anapun utawi tafsire ilmu, bahwa mongko utawi tafsire ilmu, sifatun iku sifat, sifatun iku sifat, ya tajalla ingkang pertelo, apa jelas, ingkang jelas, biha kelawan sifat, liman maring wong, komat ingkang jumenengi, ya apa sifat, bihi kelawan wong manusa, bihi kelawan manusa, al madhkuru apa kang disebut. Titik. Artinya nek cara pondok Muradi, tafsirnya ilmu adalah suatu sifat untuk memperjelas, apa yang dilaksanakan. Kadang belum jelas, maka menggunakan yang tafsirul ilmi. Dengan tafsirnya ilmu akan jelas. Titik. Wal fiqhu utawi ilmu fikih, ma'rifatu daqaiqil ilmi, ma'rifatu daqaiqil ilmi, iku ngawerohi lembut-lembute ilmu. Titik. Artinya, tulis artinya udah dapat. Apakah fikih itu? Fikih adalah ilmu yang untuk mengetahui sesuatu, yang untuk mengetahui ilmu yang kecil-kecil, tidak global, tapi yang kecil-kecil. Contoh, hingga wudu bagaimana, syaratnya bagaimana, itu kecil. Kalau yang besar cukup tiap orang Islam wajib sholat, itu yang besar, global itu. Bukan daqaiq tapi global. Nah, fikih yang mengatakan bahwa sholat harus wudu. Wudu itu syaratnya, rukunnya harus ada, syaratnya ada air suci, mensucikan, dan lain sebagainya. Rukunnya berapa, ini fikih yang ngurusi. Dalam Al-Quran tidak ada ngurusi itu, tidak ngurusi fikih ini. Quran cukup aqimis sholat, dirikanlah sholat, hanya itu saja. Kemudian yang menguraikan, nah, urean atau itu lembut ilmu itu urean, pengurean ilmu gitu. Lembut itu apa? Lembut itu urean, sehingga dibahas sampai selembut-lembute, ngantek syarate, rukune, batale, ngantek mendetail. Saiki mendetail. Kala ngendika Abu Hanifah, sapa Abu Hanifah, al-fiqhu utawi fikih, ma'rifatun nafsi, iku ngawerohi awak-awakan, ma ing barang, laha ingkang manfaati awak-awakan, wa malan barang, aleha ingkang melarati awak-awakan. Menurut Abu Hanifah, fikih adalah untuk mengetahui hal-hal yang bermanfaat bagi seseorang dan yang membahayakan bagi seseorang.
Ulangi, fikih adalah mengetahui hal-hal yang bermanfaat pada seseorang dan yang berbahaya pada seseorang. Titik. Saya artikan, saya maksudnya gimana itu? Ilmu fikih itu mengetahui apa yang bermanfaat kepada manusia, pada jiwa manusia. Contohnya, kita dapatnya sholat sah, itu harus belajar mana rukunnya, mana syaratnya. Kan bermanfaat bagi manusia. Yang berbahaya, yang tidak tahu rukun dan syaratnya, dan syarat dan rukunnya. Yang sholat harus ngodak ngadeg. Nah, itu kan membahayakan, tidak tahu. Tidak diterima oleh Allah. Nah, tahu. Yang kedua, bagi untuk mengetahui mana yang wajib, mana yang haram. Yang sholat, wudhu wajib. Misalnya minum-minuman haram. Itu yang membahas fikih. Maka untuk mengetahui hal-hal yang bermanfaat dan hal-hal yang membahayakan seseorang, awak-awakan seseorang. Waqala lan ngendika sapa Abu Hanifah, mal ilmu ora ana utawi ilmu illa lil amali, kejaba krana nglakoni bihi kelawan ilmu. Wal amalu utawi amal bihi kelawan ilmu tarkul ajili iku ninggalake perkara donya. Ajil ku saiki iku donya, lil ajili krana nglakoni perkara akhirat. Nek ngono fayam bagi maka sayukja an nafsi saking awake manusa. Ulangi, fayam bagi monggo sayukja lil insani kedue manusa. Salah dima ngantuk ya. Fayam bagi monggo sayukja lil insani kedue manusa alla yaghfula apa yen to ora lali an nafsihi saking awake wong wa malan barang yanfa'uha ingkang manfaati apa barang ing awak, wa malan barang yadurruha ingkang melarati, ingkang bahayani, atau bahayani cara kuno melarati, saiki bahayani apa barang ing awak-awakan fi ulaha ing dalem dunyane awak-awakan wa ukhraha lan akhirate awak-awakan. Fayas tajlibu moko narik sapa wong ma ing barang yanfa'uha ingkang manfaati apa barang ing awak-awakan wa yajtanibu lan ngedoi sapa wong ma ing barang yadurruhu ingkang bebayani, cara wong melarati ngono. Bebayani apa barang ing awak-awakan. Kaila yakuna. Lho, kaila yakunu. Kaila yakuna no kae. Kaila yakuna supaya ora ana. Kaila yakuna lho ini pada kae. Supaya ora ana. Akluhu akale wong wa ilmuhu lan ilmune wong hujatan iku dadi hujatan khabare kana. Hujatan iku dadi hujah alaihi ing atase wong wa fayazada mongko sadi sebabe tambah ukubatan apane mamine cara nahune apane ku tamyiz ukubatan apane seksane. Na'udzu nyuwun pangreksa kita billahi kelawan Allah min sukhtihi saking bendune Allah wa iqabihi lan seksane Allah. Titik. Artinya dari depan. Menurut Abu Hanifah tulis
menurut Abu Hanifah, ilmu hanyalah untuk karena diamalkan. Ilmu hanya untuk diamalkan. Jadi ilmu bukan untuk duwe-duwenan, tapi diamalkan, dilakoni, dilaksanakan. Ngamal kok nglakoni. Ilmu adalah hanya untuk karena diamalkan. Nek ana ilmu ra dilakoni ra ana gaene. Jadi ilmu iku mung kanggo diamalno tok, ora liya-liyane, ora duwe-duwenan. Iso salat, lakoni salat. Iso salat dak dilakoni ra ono artine. Ko al ilmu lil amal. Malah ngendikane mal ilmu illa lil amal. Ora ana ilmu kejaba mung dilakoni. Berarti ilmu hanya untuk dilakoni, ora kok liyane. Maksud ilmu hanyalah untuk diamalkan, dijalankan. Titik. Yang dimaksud amal itu apa? Amal atau melakukan, amal atau melakukan ilmu. Apa yang dimaksud amal itu apa? Amal atau melakukan ilmu adalah meninggalkan hal-hal keduniaan untuk keakhiratan. Maksudnya bukan ninggal ke dunia rasa lurut duit, ndak gitu. Semua untuk akhirat. Jadi meninggalkan untuk keduniaanku karena cari dunia untuk akhirat. Itu namanya ninggalkan dunia untuk akhirat. Bukan tuh ndak kerja, tuh ndak gitu maksudnya. Kerjane kanggo akhirat. Nek kerja kanggo akhirat, ngamal kanggo akhirat, mesti cari yang halal. Bukan asal memperoleh sing halal. Contoh misalkan anak-anak yang masih belajar, nek supaya ninggalno dunya kanggo akhirat, nek jajan ya panane, nek bakwan loro tukune ya bayare ya loro. Itu namanya mengerjakan, meninggalkan dunia untuk akhirat. Karena ingat, yang kaya akhirat bahaya. Ojo tuku 5 bayar loro, berarti sing 3 iku keduniaan wareg. Memang keduniaan wareg, tapi meninggalkan akhirat diancam oleh Allah, berarti mencuri. Makanya carilah yang halal. Itu namanya dunia, meninggalkan dunia untuk akhirat. Jangan salah jelas. Nek ngono rasa ambet gawe ndak gitu, rasa belajar ndak gitu. Meninggalkan semuanya diuntukkan akhirat. Titik. Lanjutkan. Tulis. Oleh sebab itu, karena untuk akhirat, oleh sebab itu, tiap manusia harus selalu ingat, mana yang bermanfaat, berguna, dan mana yang membahayakan di dunia dan di akhirat. Ulangi, maka seharusnya, setiap manusia ingat, tidak lupa berarti ingat, tidak lupa dari manfaat. Maksudnya harus selalu ingat mana yang bermanfaat, mana yang berguna. Manfaat itu berguna, dan mana yang membahayakan, baik di dunia dan di akhirat. Jadi contoh, kalau korupsi berarti itu membahayakan di dunia dan akhirat bahkan tuh. Manfaat di dunia maupun di akhirat. Tidak hanya di dunia tok, tapi dunia dan akhirat. Misalnya mencuri, itu malah tidak membahayakan baik di dunia maupun di akhirat. Tapi kadang-kadang ada yang membahayakan di akhirat, berguna di dunia. Contohnya tadi kalau mencuri, gunanya ada wareg, nen membahayakan di akhirat, disiksa oleh Allah. Harus dunia akhirat harus benar-benar bermanfaat. Titik.
Maka dari itu fayastajlibu mayanhuwa, maka dari itu setiap manusia harus mencari mana yang bermanfaat dan menjauhi mana yang membahayakan. Ulangi, setiap manusia harus melaksanakan, menarik mana yang bermanfaat, yang berguna, dan menjauhi apa-apa yang membahayakan, baik di dunia maupun di akhirat. Supaya apa? Untuk apa kok kita menarik yang bermanfaat, menjauhi berguna? Supaya akalnya dan ilmunya tidak hanya menjadi hujjah, hanya menjadi gaya-gayanan, bantah-bantahan, tidak. Tapi untuk menjauhi mana yang membahayakan, melaksanakan mana yang berguna. Sehingga kalau tidak begitu, supaya kalau tidak cari yang berguna, maka siksanya Allah sangat sekali. Maka kita berdoa supaya dilepaskan dari Allah, bendunya Allah dan siksanya Allah. Titik. Wa qad waroda, lan temen-temen kelaku fi manaqibil ilmi, ing dalem agunge ilmu. Manaqib tu agung, agunge ilmu. Wa fadhailihi, lan utamane ilmu. Apa sing kelaku? Ayatun pira-pira ayat Al-Quran, wa akhbarun dan pira-pira hadis, sohihatun engkang soheh, masyhuratun engkang masyhur. Anak-anak, dilanjutkan artinya mengenai keunggulan, keutamaan, keagungan ilmu telah terdapat pada ayat Al-Quran dan juga terdapat pada hadis-hadis yang sahih dan masyhur. Maka kita harus mencari ilmu yang bermanfaat sekuat tenaga, walaupun agak sulit laksanakan. Tapi sekarang ada yang sulit, mudah sekarang. Kalau ilmu, cari ilmu sekolah cukup pakai kendaraan, minta yang baik, sangunya banyak, tidak ada yang sulit. Itu tidak gitu dong. Walaupun cari ilmu walaupun sulit, jalan kaki malam-malam tetap dilaksanakan. Anak sekarang sudah tidak ada ini, tidak ada sulit-sulit, tidak ada sekarang. Anak sekarang tuh yang mencari ilmu itu mudah sekali, gampangan. Montor tukokno, sangu disangoni, penak era karuan. Inilah anak-anak. Maka sekarang kalau anak-anak cari ilmu, karena sudah apalagi disangoni dan pakai kendaraan, harus benar-benar. Ini adalah amanat ini. Amanat dari Allah, anak-anak disuruh belajar. Ayahnya harus yang sungguh-sungguh. Karena kalau tidak sungguh-sungguh, anak-anak ini berarti menyelewengkan amanat dari orang tua. Orang tua menyangoni kan di sekolah, no sekolahan malah turu, di sini orang jogoring amanat, nanti kena bendunya Allah. Maka mulai sekarang pun masih kecil, nek dengan wis kadung no SDM wis kadung, rapopo terlanjur untuk mulai ini anak sudah sanawiyah, sudah di SLTP, sudah cah gede, rodo cah gede. Maka mencarinya ilmu harus sungguh-sungguh belajar. Sekian dulu, alhamdulillah selesai anak-anak. Nanti tugas lain hari setelah ada bab lagi. Setelah nanti anak-anak akan memperoleh buku dari sekolahan. Nah, nanti saya pesan kalau sudah mendapat buku dari sekolahan, semua yang dicatat oleh anak-anak, yang dicatat artinya dicatat sithik-sithik nok buku. Disithik-sithik, ora kabeh sekaligus, sithik-sithik sedina, mbah 3 baris, 4 baris, 5 baris. Akhirnya nanti kalau sudah penuh, sekitar seminggu atau 2 minggu penuh lah inilah. Nanti saya coba anak-anak, saya lihat pada waktu kalau ada offline. Bukunya saya lihat
ada ndak artinya. Apalagi terutama setelah ini. Nanti setelah ini tidak akan saya fotokan dengan artinya, tapi saya nanti mendapat buku harus ada maknane yono, artine yono. Sekian anak-anak, semoga kita memperoleh ilmu yang bermanfaat, berguna dunia dan akhirat. Allahumma amin. Maka marilah kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بارك الله في علمنا